untuk menghormati firman Tuhan. Kita baca bersama-sama Daniel pasal 1 ayat 17, Alkitab terjemahan baru, 1, 2, 3. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Berbahagialah yang membaca firman, mendengar dan melakukan dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Saudara-saudara, kitab Daniel ini mengisahkan tentang 4 orang pemuda bangsawan Yehuda, saudara-saudara, yang tetap memilih setia kepada Tuhan meskipun mereka berada di penawanan yang ada di negeri Babel. Hal ini terjadi tatkala Raja Yoyakim sebagai raja kerajaan Yehuda pada waktu itu harus ditaklukkan oleh Nebukadnezar karena dosa yang mereka lakukan yang menyakiti hati Tuhan. Ya. Firman Tuhan sudah datang kepada kerajaan Yehuda. Disuruh mereka untuk bertobat daripada dosa-dosa mereka. Supaya Tuhan boleh mengampuni bangsa ini. Nubuatan demi nubuatan sudah datang. Seruan demi seruan pertobatan sudah datang. Nabi-nabi, utusan-utusan Tuhan sudah datang menyampaikan pesan Tuhan. Tapi kata firman Tuhan mereka tidak mau bertobat, saudara-saudara. Di dalam 2 Tawarik pasal 36 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Di situ Tuhan firman Tuhan berkata, baik pemimpin mereka, baik imam-imam, baik bala rakyatnya sudah berbuat kejahatan yang besar di hadapan Tuhan. Berkali-kali kata firman Tuhan mereka berubah setia kepada Tuhan dengan mengikuti segala kekejian bangsa kafir. Namun karena Tuhan sayang akan umatnya, yaitu bangsa Israel, terlebih lagi kepada kerajaan Yehuda, berkali-kali Tuhan mengutus nabi-nabi, Tuhan mengutus hamba-hamba Tuhan supaya mereka bertobat. Tapi apa kata firman Tuhan di ayat yang ke-16? Coba kita baca. 2 Tawarik 36. Ayat 16, terjemahan baru. Ya. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, Ya. menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Ya. Terus? Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Ya. Ketika nabi-nabi datang, utusan Tuhan datang supaya orang Israel bertobat, tapi kata firman Tuhan mereka menghina, mengolok-olok, sehingga murka Tuhan menyala-nyala sampai tidak bisa dipadamkan lagi. Saudara, menghina utusan Tuhan, menghina hamba Tuhan sama seperti saudara menghina Tuhan dan firman-Nya. Amsal 13 ayat 13 firman Tuhan katakan, siapa yang meremehkan firman Tuhan akan menanggung akibatnya. Sehingga apa yang terjadi kepada bangsa ini? Firman Tuhan mencatat di dalam Yeremia pasal 25 ayat 11 bahwa bangsa Israel atau kerajaan Yehuda dibawa ke negeri pembuangan, yaitu Babel, dan di sana mereka diperhamba oleh Raja Babel selama 70 tahun. Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria adalah 4 pemuda. Sebagai pemuda keturunan raja, sebagai seorang bangsawan Yehuda, dibawa juga di Babel dengan tertawan. Suatu ketika, saudara-saudara, di dalam Daniel pasal 1 ayat 3-4, Raja Nebukadnezar ketika bangsa Israel atau kerajaan Yehuda sudah ada di negeri Babel, mereka sudah ditawan di sana. Raja Nebukadnezar memerintahkan kepada seorang kepala istana namanya Spenas, saudara. Dia bilang ke Spenas bahwa cari orang-orang muda, cari orang-orang Yahudi yang berasal dari keturunan raja, yang berasal dari kaum bangsawan untuk diberi tugas di dalam istana. Dan dikatakan firman Tuhan kriterianya adalah mereka masih muda dan tidak punya celah, orang yang berperawakan baik, yang memahami berbagai hikmat, kalau terjemahan lama katakan beradab, berbudi, bijaksana, dan senang diajar, berpengetahuan banyak, mempunyai pengertian tentang ilmu, yaitu orang-orang yang terlatih untuk bekerja di dalam istana, dan diajarkan tulisan bahasa orang Kasdim atau orang Babel pada waktu itu. Maka dari semua yang dipilih untuk Raja Babel, di dalamnya ada 4 pemuda ini. Ada Daniel, siapa kutip tadi? Hananya, Misael, dan Asaria. Mungkin saudara terlalu kaku mendengar apa
Siapa ini Hananya, Misael dan Asaria? Tuh, kalau Daniel orang sudah tahu. Tapi ini Hananya, Misael dan Asaria, siapa mereka? Itu adalah nama Yahudi daripada mereka. Tetapi di dalam Daniel 1 ayat yang ke-7, ketika mereka berada di negeri Babel, nama mereka diganti dengan nama Babel. Daniel diganti sebagai Belsesar. Hananya diganti sebagai Sadrak. Baru Misael, Mesak. Dan Asaria, Abednego. Orang kan sering dengar anak-anak sekolah minggu. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya. 4 pemuda ini dipilih untuk masuk istana, saudara-saudara. Tetapi yang luar biasanya, daripada keempat pemuda ini, sekalipun mereka berada di Babel, tapi mereka tidak menajiskan kehidupan mereka dengan perkara-perkara yang ada di Babel. Dikatakan firman Tuhan ketika mereka dipilih, diseleksi menjadi pengurus di dalam istana, firman Allah katakan di dalam Daniel pasal 1 ayat yang ke-8, mereka tidak makan bersama-sama dengan raja. Mereka tidak menajiskan diri mereka dengan santapan raja. Bahkan dengan minuman raja yaitu anggur. Tetapi kata firman Tuhan mereka cuma makan apa? Buah-buahan saja. Ya, jadi mereka tidak menajiskan diri dengan perkara-perkara yang ada di Babel. Dan saudara tahu kisah daripada anak-anak sekolah minggu. Ketika Raja Babel memerintahkan supaya semua orang-orang yang ada di Babel untuk datang menyembah patung Nebukadnezar. Apa yang Sadrak, Mesak, dan Abednego lakukan? Mereka tidak menyembah patung itu. Sekalipun nyawa adalah taruhannya. Bahkan ketika Daniel, di dalam Daniel pasal 6 ayat 17 sampai 24, saudara-saudara. Bagaimana ada titah daripada Raja Darius. Supaya jangan lagi ada doa-doa atau ibadah-ibadah kepada Allah. Hanya beribadah atau menyembah kepada Raja Darius saja. Tetapi Daniel, dia tetap melakukan rutinitasnya. 3 kali sehari dia menghadap kiblat untuk berdoa. Coba kita baca itu Daniel pasal 6 ayat 11. Daniel 6 ayat 11. Daniel 6 ayat yang ke-11. Ya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, Ya, pergilah ketika ia dia ke mendengar rumahnya. ada perintah daripada Raja Darius bahwa jangan sampai ada penyembahan atau doa-doa kepada Allah-Allah lain. Tapi apa yang Daniel lakukan? Dalam kamar atasnya ada Ya, tingkap-tingkap dia yang terbuka naik ke arah Yerusalem. Kamar atas ada tingkap yang terbuka menghadap kiblat yaitu Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, 3 kali sehari dia berlutut untuk berdoa. berdoa serta memuji Bahkan dia Allahnya memuji Tuhan. seperti yang biasa dilakukannya. Seperti biasa dia lakukan. Sekalipun dia tahu, saudara-saudara, kalau melawan titah raja ada hukuman. Apa hukumannya? Dibuang ke dalam goa singa. Tapi saudara-saudara, daripada kisah-kisah yang saudara dengar tadi, apakah Allah tidak menolong keempat pemuda ini, saudara-saudara? Karena iman dan ketaatan daripada 4 pemuda ini, maka Tuhan menolong mereka. Sekalipun mereka ada di tanah pembuangan, sekalipun mereka ada di tanah pengasingan, Allah tetap berdaulat, Allah tetap memegang kendali kehidupan daripada 4 pemuda ini. Allah mampu melakukan perbedaan. Mana yang sungguh-sungguh, mana yang tidak. Saya katakan tadi, ketika mereka tidak mau makan ayapan raja atau makanan raja, di dalam Daniel 1 ayat 12 sampai ayat 15, mereka cuma makan buah-buahan. Tapi apa kata firman Tuhan? Dari semua yang makan ayapan raja, makanan santapan raja, cuma Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego yang gemuk, yang sehat. Sudah. Jadi yang mau diet makan buah enggak apa-apa. Oh, Tian, makan buah juga supaya sehat sama yang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya. Kemudian apa? Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika dibuang ke dalam dapur api, apakah mereka terbakar di sana? Cerita anak-anak sekolah minggu bagaimana ketika Nebukadnezar lihat, oh bukan lagi 3 tapi ada 4 orang. Ternyata di sana ada malaikat Tuhan yang menjaga melindungi mereka. Kemudian Daniel, sekalipun dia dibuang di gua singa karena melawan titah raja, tapi apakah dia dimakan oleh singa? Kata firman Tuhan Daniel pasal 6 ayat 23-24, tidak ada sedikit pun singa ada jilat pani Daniel. Biar cuma jilat dia malah nyanda. Kadang saudara-saudara harus tahu keajaiban pertolongan Tuhan bukan kita rasakan di saat kita baik-baik saja, saudara-saudara, ya. Tapi justru ketika kita merasa terasing, ketika kita merasa ditolak, ketika merasa dibuang, ketika kita tidak dihargai, Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria justru menikmati keajaiban Tuhan.
ketika mereka berada di tanah pengasingan. Saudara. Mereka bukan berada di Israel, mereka menikmati berkat Tuhan. Tapi ketika mereka dibuang di tanah perhambaan Babel. Jadi saya mau katakan kepada saudara, bahwa Tuhan mampu memberkati saudara dimanapun saudara berada. Ya. Berkat Tuhan kepada mereka jauh dari ekspektasi mereka, saudara-saudara. Bukan di tanah mereka, bukan di rumah mereka, bukan di bersama-sama dengan tempat kepercayaan mereka, saudara-saudara. Ya. Tapi Allah mampu membuktikan bahwa Allah mampu memberkati mereka, membawa perbedaan. Makanya Tuhan mampu memberkati kita dalam situasi dan kondisi apapun. Bukan berarti karena saya jadi hamba Tuhan saya tidak diberkati. Engkau pun mampu diberkati oleh Tuhan. Bukan berarti saya jadi pengusaha saya lebih diberkati dari seorang hamba Tuhan. Tidak demikian, saudara-saudara. Sebab itu yakinlah bahwa rancangan Tuhan itu selalu damai sejahtera. Amin. Tadi kesaksian daripada Jenia. Ya, dia yakin rancangan Tuhan damai sejahtera. Dan selalu saya katakan kepada saudara, apapun yang terjadi dengan hidup saudara, kalau saudara mengasihi Tuhan, Roma 8 ayat 28 firman Tuhan bilang, Allah turut bekerja di dalam segala perkara. Ya. Kadang apa yang kita anggap gagal belum tentu gagal di tangan Tuhan, Jenia. Ya. Kau mungkin rasa kau gagal, tapi itu tidak gagal di tangan Tuhan. Itu adalah proses untuk kita sampai pada tujuan yang Allah rancangkan dalam hidup kita. Amin. Ya, itulah proses yang kau harus lewati. Makanya firman Tuhan bilang, pikiranmu bukan pikiran Tuhan. Ya, jalanmu bukan jalan Tuhan. Sejauh langit dari bumi, demikian tinggi rancangan kita dengan rancangan Tuhan. Di mana itu? Yesaya 55 ayat 89. Baca. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Ya, rancanganku, rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Bukan rancangan Jeniar, bukan rancangan keluarga. Dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, Seperti tinggi langit dari bumi. demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, Ya. dan rancanganku dari rancanganmu. Tadi dia saksikan tidak pernah kepikiran menjadi hamba Tuhan toh. Tapi itulah rancangan Tuhan, saudara-saudara. Ya. Bahkan saudara yang istimewa daripada 4 pemuda ini, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka itu menjadi orang berpengaruh di Babel, saudara-saudara. Ya. Sebagai penentu arah, sebagai pengambil kebijakan di negeri itu, saudara-saudara. Saudara bisa bayangkan bagaimana pemakaian Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Daniel, kata firman Tuhan di dalam Daniel 6 ayat 3, diangkat menjadi salah satu perdana menteri. Saudara bayangkan perdana menteri bukan kaleng-kaleng. Itu langsung dibawa raja. Bahkan di Daniel 3 ayat 30, Sadrak, Mesak, dan Abednego mempunyai kedudukan tinggi dalam pemerintahan yang ada di Babel. Tuhan mampu mempermuliakan engkau. Bahkan firman Tuhan bilang dalam segala ilmu dan pengetahuan mereka lebih bijaksana daripada orang-orang bijaksana di Babel. Coba baca itu Daniel 1 ayat 18 sampai 20. Daniel 1 ayat 18. Ya, dengar baik-baik firman Tuhan. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Ya. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel. Kata firman Tuhan, di antara semua yang dipilih oleh raja tidak ada yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. 4 pemuda tidak ada taranya ketika mereka ada di negeri Babel. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Nah, Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dalam dan setiap pengertian, hal yang menentukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, yang ditanyakan raja kepada mereka, artinya 4 pemuda ini penentu arah dan pengambil kebijakan di negeri Babel. didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. 10 kali lebih cerdas dari orang-orang pandai di Babel, saudara-saudara. Tuhan mampu menyatakan perbedaan, saudara-saudara. Ya. Tambahan pula di ayat pokok kita, di ayat 17, Daniel dikaruniakan pengertian untuk menafsirkan khayal dan mimpi.
Kenapa Daniel diberikan karunia ini? Kenapa dia diberi karunia untuk menafsirkan khayal dan mimpi? Saudara tahu, itu adalah karunia yang penting ketika mereka berada di Babel. Karena dalam budaya Babilonia, mereka percaya bahwa dewa-dewa yang ada di Babel, mereka berbicara dengan mimpi. Ya. Dewa-dewa Babel itu berbicara dengan orang Babel maupun petinggi-petinggi dengan mimpi. Makanya Tuhan pakai Daniel berdasarkan situasi dan kondisi waktu Daniel berada di Babel. Makanya Daniel sangat disegani, saudara-saudara. Alkitab katakan di dalam Daniel 6 ayat yang keempat, Daniel melebihi segala menteri-menteri dan perdana menteri pada waktu itu. Karena apa? Karena di dalam Daniel ada roh yang terutama, kata terjemahan lama. Kalau terjemahan baru katakan roh apa? Yang luar biasa. Bahkan saudara, kata firman Tuhan, ketika berganti pimpinan, Daniel tetap ada di situ. Ya. Orang, apalagi ganti presiden, ganti semua tuh menteri-menteri itu. Kalau tak ganti pimpinan daerah, ganti semua DP bawahan. Tapi kata firman Tuhan di dalam Daniel 1 ayat 21, sampai pada pemerintahan Raja Kores dari Nebukadnezar, Darius, Kores, Daniel tetap ada di situ. Ya. Tujuan Tuhan menempatkan kita di suatu tempat yang kadang kita tidak suka adalah supaya kita menjadi berkat, saudara-saudara. Keempat pemuda ini apa mereka suka? Dibuang ke Babel, ditawan sebagai orang tawanan. Tidak. Tapi justru mereka menjadi berkat di sana. Makanya tidak salah firman Tuhan di dalam Ulangan 28 ayat yang ke-13. Bahwa kalau Tuhan sudah memilih engkau, Tuhan menempatkan engkau menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan naik bukan turun, kata firman Tuhan. Ya. Artinya Tuhan mampu tetapkan kita berada di tempat yang tinggi. Tempat tinggi itu bukan di tempat yang sombong, saudara-saudara. Bukan, oh Jeniar itu di tempat jadi kepala, berarti jadi kepala dinas. Untuk jadi wali kota atau jadi tidak. Kepala itu artinya jadi teladan dan panutan dimanapun berada. Di mana kepala ada, ekor baku iko. Nah ada tuh kepala pisan diri kecuali songkok, saudara-saudara. Kecuali pok-pok. Kalau kepala pergi, ekor baku iko. Dan itu yang Tuhan mau kepada kita sebagai anak-anaknya. Dimanapun kita berada, Tuhan akan angkat engkau tinggi di atas segala bangsa, kata firman Tuhan. Berkat-berkat Tuhan itu bukan hanya menyangkut hal-hal jasmania saja. Bukan tentang hal-hal materi saja. Tetapi ada berkat yang sama seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itu apa? Akal budi. Apalagi hikmat, kebijaksanaan yang melampaui daripada orang-orang sekalian. Itu berkat yang Tuhan berikan. Ya. Jangan pikir saudara cuma nanti kaya baru dapat, itu berkat Tuhan. Jangan saudara dapat oto baru itu berkat Tuhan. Ketika saya punya motor baru itu berkat Tuhan. Tidak, hikmat dan akal budi itu berasal dari Allah juga, saudara-saudara. Ya. Makanya pakailah itu untuk memuliakan Tuhan. Amin. Di sini banyak hamba Tuhan sudah titel, sudah gelar. Rata-rata semua hamba Tuhan sudah gelar. Tapi ingat, Jeniar, pesan saya, titel dan gelar yang kau capai harus pakai untuk kemuliaan Tuhan. Bukan pakai, ada tuh orang hamba Tuhan, dia kalau mau tulis DP nama mesti taruh DP gelar. Karena kalau nak mau taruh maraju, ini mau maju. Doa misalnya contoh, dibawakan oleh hamba Tuhan Salomo Senduk. Kalau cuma bilang DP Senduk, DP STH, dia nak mau maju. Mesti lengkap. Kalau orang di sini lain kali sudah jadi percumu, saudara-saudara. Yang penting semua hamba. Toh? Itu gelar termulia, saudara-saudara. Tidak ada lebih yang membanggakan selain melayani raja di atas segala raja. Amin. Ya? Itu titel, itu gelar yang Tuhan kasih, itu pakai untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Coba baca Galatia 1 ayat 24. Galatia 1 ayat 24. Apa kata firman Tuhan? Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Supaya ketika dapat gelar, orang memuliakan Allah karena orang, saudara-saudara. Bukan orang kan yang dipermuliakan, tapi Allah yang dipermuliakan. Makanya jangan jadi sombong kalau sudah dapat gelar. Firman Allah katakan 1 Korintus pasal 8 ayat 1. Pengetahuan membesarkan diri, tapi hati kasih meneguhkan. Kalau kan orang cuma pandai, jadi sombong. Saudara-saudara, ingat ya saudara-saudara, dosa kesombongan itu terjadi di sorga. Jadi ya, ingat baik-baik itu, tanam baik-baik. Dosa kesombongan itu dosa pertama, saudara-saudara. Yang dilakukan oleh makhluk sempurna, malaikat nomor 2 di sorga, Lucifer. Dia jadi sombong. Nah,
itu dosa kesombongan, itu Tuhan marah. Sebab itu kalau sudah gelar, tetap rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Nanti ada waktunya Tuhan akan angkat engkau. Amin. Karena pencapaianmu hari ini, ingat Jeniar, pencapaianmu hari ini Roma pasal 11 ayat 36, segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Kemuliaan bagi Dia sampai selama-lamanya. Ya. Kita dipanggil dalam rencana Allah untuk memuliakan Allah, bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Sebab itu gelar ini pakailah untuk kemuliaan Tuhan. Jangan bilang, pendeta dia, STH dia, marah apa dia kelakuan begitu kan? Pendeta dia pemomake, pembaroko, toh? Terus berkhotbah di bertobat bertobat. Nyana begitu toh? Nggak jadi duduk dileput kok minum-minum sampai pagi toh? Nyana. Opa, papa dia nak begitu toh? Kayak cuma di gereja dia dapat rohani kok di rumahnya rohana. Oh nyanda, haleluya. Mesti jadi saksi Jeniar, terlebih doamu supaya keluargamu juga dibawa oleh Tuhan. Oh, kan firman Tuhan mulai dari mana dulu? Yerusalem. Yerusalem itu apa? Keluarga. Baru mulai kedua, Yudea, tetangga. Baru kemana? Samaria, kepada kenalan-kenalan kita. Sampai ke ujung bumi. Jangan dulu mimpi-mimpi Tuhan mau bawa di ujung bumi, sedangkan keluarga belum. Jadi berkat dulu di keluarga, amin. Ya. Dan ingat baik-baik, saudara-saudara, jangan karena suka STH, tuh, terus pandang sebelah mata tuh, kabar pengantin. Tuh. Jangan begitu ya, karena suka STH kok, apa kok tuh kabar pengantin. Ada seorang hamba Tuhan yang dulu dia pakai Tuhan luar biasa. Tuhan pakai luar biasa dia. Tapi ketika dia Tuhan permuliakan, dia bilang untuk kabar pengantin itu pelajaran bemo. Dia bilang, pelajaran bemo itu so terlalu slow. Memang Tuhan bilang ini pengajaran kabar pengantin ini bukan pengajaran cepat seperti kuda, tapi pengajaran seperti gajah. Kenapa gajah? Di mana DP jalan pasti dilewat akang. Jadi sombong karena kita STH kage Jeniar bahot bahasa asli saudara dia so pakai. Jemaat tak mengerti bagi apa? Sebenarnya Paulus bilang, untuk apa aku berkata-kata 10.000 bahasa roh, tapi jemaat tidak mengerti. Lebih baik 5 bahasa akal supaya jemaat mengerti. Ya. Pengajaran kabar pengantin jangan pandang sebelah mata, sekalipun orang so ada titel-titel, so paham teologi. Ingat, pengajaran kabar pengantin melampaui segala macam pengajaran yang ada di dalam dunia ini. Melampaui hikmat-hikmat manusia. Contoh, saya mau contohkan kepada saudara. Paulus di dalam Kisah pasal 22 ayat yang ketiga, siapa dia guru? Dia guru teologi siapa? Gamaliel. Gamaliel itu adalah seorang petinggi di dalam agama Yahudi, saudara-saudara. Dan tentu Rasul Paulus dia menjadi seorang yang ahli dalam hukum Taurat. Tetapi apa yang Paulus suratkan di dalam Galatia pasal 1 ayat 14 sampai 18, bahwa dia pun lebih unggul daripada orang-orang yang sebaya dengannya. Tapi ketika Tuhan pilih, menetapkan dia menjadi rasul untuk orang kafir, firman Tuhan bilang dia harus mengasingkan diri 3 tahun di tanah Arab untuk diajar Tuhan. Bukan dia naik haji, saudara-saudara. Siapa tuh Paulus ada pilih Arab. Waktu dia ditetapkan, dipilih jadi rasul, ini Paulus ini, dia tidak langsung melayani, saudara-saudara. Tapi firman Tuhan bilang dia dibawa ke Arab. Dan di Arab dia diajar oleh Tuhan. Sekalipun dia jago dalam teologi, saudara-saudara. Tapi kata firman Tuhan dia diajar, diasingkan selama 3 tahun. Kemudian pengungkapan rahasia firman Tuhan katakan tahun pertama Paulus menerima karunia marifat. Tahun kedua Paulus menerima karunia hikmat. Tahun ketiga Paulus menerima pengwahyuan lewat wahyu firman dan sedikit wahyu pengajaran. Sehingga apa yang Paulus katakan di dalam Galatia 1 ayat 11-12. Coba baca apa yang Paulus bilang. Galatia 1 ayat 11-12. Galatia 1 ayat yang ke-11. Ya. Terjemahan baru. Ya. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku. Aku menegaskan kepadamu saudara-saudara. Bahwa Injil yang kuberitakan itu. Bahwa apa yang dia terima yaitu Injil. Bukanlah Injil manusia. Bukan Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia. Bukan dia terima daripada manusia. Dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Bukan guru Gamaliel yang mengajarkan kepadanya. Tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Aku menerimanya lewat wahyu daripada Yesus Kristus. Jadi guru daripada Rasul Paulus
langsung Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Sehingga apa kata firman Tuhan? Setiap pemberitaan Paulus, setiap suratan-suratannya, 1 Korintus 2 ayat 4 sampai ayat yang kelima, dia katakan perkataanku, pemberitaanku bukan dengan perkataan hikmat untuk menarik hati orang, tetapi lewat penunjukan roh dan kuasa Allah, supaya imanmu bukan bergantung pada akal-akal manusia. Ya? Sehebat-hebatnya pengajaran akal-akal manusia tidak akan bisa menandingi pengetahuan dari Allah, saudara-saudara. Betul. Sehebat-hebatnya pengajaran akal-akal manusia tidak akan pernah mampu menandingi pengajaran yang langsung dari Tuhan. Coba baca 1 Korintus 1 ayat 25. Apa kata firman Tuhan? 1 Korintus 1 ayat 25 terjemahan lama. Ya. Karena kebodohan Allah itu lebih besar hikmatnya daripada manusia. Kalau terjemahan baru katakan sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada hikmat manusia. Dan kelemahan Allah itu lebih gagah daripada Ya, manusia. dan yang lemah daripada Allah itu lebih kuat daripada manusia. Kata firman Tuhan. Jadi saya katakan tadi, sehebat-hebatnya saudara, profesor, doktor tidak akan mampu menyaingi pengajaran yang daripada Tuhan. Ya, saudara ingat pembangunan Menara Babel di dalam Kejadian pasal 11? Ingat kisah pembangunan Menara Babel? Ketika mereka membangun Menara Babel, kata firman Tuhan, ayat yang ketiga, batu betul diganti dengan apa? Batu bata. Dari cerita pembangunan Menara Babel, ketika batu betul diganti dengan batu bata, apakah pembangunannya selesai? Tidak, saudara-saudara. Ya. Apakah ketika mereka membangun mereka sukses sampai gunting pita? Tidak. Coba baca ayat 3. Terjemahan lama. Kejadian 11 ayat yang ketiga. Ya. Maka kata mereka itu seorang kepada seorang, mari kita memperbuat batu bata serta membakar akan dia baik-baik. Ya, mari kita buat batu bata, bakar dia baik-baik. Maka batu bata itu baginya akan ganti batu betul. Ya, batu bata diganti dengan batu bata mengganti batu asli. Dan gala-gala akan ganti Iya. kapur. Ingat baik-baik kata firman Tuhan. Batu bata dibakar baik-baik untuk menggantikan batu asli, batu betul. Saya mau tanya kepada saudara, apakah saudara pernah melihat orang membangun gedung memakai fondasi batu bata? Mana Ewi? Arsitek. Ayah, arsitek. Pernah melihat bangunan pakai dasar batu bata fondasinya? Nggak ada, saudara-saudara. Saudara tahu apa pengertian daripada batu bata? Batu bata terbuat dari mana? Dari mana batu bata terbuat? Tanah liat. Itu adalah gambaran kebenaran manusia karena kita dari tanah liat, saudara-saudara. Ya, sehebat apapun saudara bangun rumah pakai dasar batu bata, roboh satu kali. Tapi firman Tuhan bilang siapa itu batu betul? 1 Korintus pasal 10 ayat 4 bagian C. Kristus adalah batu itu. Makanya kebenaran manusia tetaplah kebenaran manusia. Sekalipun engkau bakar baik-baik, sekalipun engkau kemas baik-baik, dibungkus dengan rapi, tidak akan mampu membawa engkau sampai kepada kesempurnaan iman. Ya. Kebenaran manusia tetaplah kebenaran manusia. Firman Tuhan bilang Roma 3 ayat 10, tidak ada seorang pun manusia yang benar, bahkan seorang pun tiada. Jadi kebenaran manusia itu kosong di hadapan Tuhan. Ya. Karena apa firman Tuhan bilang di dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6 firman Tuhan bilang apa? Kebenaran manusia di hadapan Tuhan seperti kain kotor, saudara-saudara, seperti kain lara. Demikian saudara, saya dan saudara dalam membangun iman, jangan pakai itu akal-akal manusia. Hai hamba Tuhan, dalam membangun iman sidang jemaat, jangan pakai itu hikmat-hikmat, dogma-dogma manusia. Sama seperti orang Farisi, ahli Taurat, Tuhan bilang hukum-hukum yang mereka ajarkan adalah pengajaran akal-akal manusia. Matius 15, baca firman ayat 8. Matius 15 ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah ajaran perintah mereka manusia. Adalah apa? Perintah manusia. Kalau terjemahan lama katakan akal-akal manusia.
Kalau membangun iman, saudara-saudara, biarpun saudara manis bicara, tapi kalau tidak berdasar pada firman Tuhan, percuma semua. Makanya pakailah hikmat Allah. Siapa itu hikmat Allah? 1 Korintus 1:24. Kristus adalah hikmat Allah. Dia adalah kuasa. Makanya hai hamba-hamba Tuhan, Jeniar juga sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan, jangan letakkan alasan lain, jangan letakkan dasar lain selain yang sudah terletak, yaitu Yesus Kristus. Dia itu batu fondasi yang paling tepat, bukan batu bata, ya, tapi batu betul. Kristus adalah dasar yang teguh untuk membangun bangunan rohani saya dan saudara. Tidak boleh pakai batu bata. Coba baca itu, 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat 3 sampai ayat yang kelima. 1 Petrus 2 ayat yang ketiga, Ya. jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, Kalau kamu sudah merasakan kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang datanglah hidup itu, kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, ya, yang telah dibuang manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Ya. Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani karena Yesus Kristus berkenan Ya. kepada Allah. Jadi Yesus Kristus itu adalah batu yang hidup. Dia adalah batu betul untuk membangun bangunan rohani, membangun imanmu. Jangan pakai tuh hikmat akal-akal manusia, ya. Silakan saudara tuntut ilmu setinggi langit. Firman Tuhan bilang Amsal pasal yang keempat ayat 5 bagian A, tuntutlah hikmat, tuntutlah akal budi. Tapi ingat semua itu berasal dari Tuhan. Ya. Firman Tuhan bilang, coba Amsal 2 ayat 6. Amsal 2 ayat 6, terjemahan lama. Amsal 2 ayat 6. Amsal 2 ayat 6. Ya. Karena Tuhan juga yang mengaruniakan hikmat, Tuhan yang karuniakan hikmat. dan daripada firman-Nya datanglah pengetahuan dan akal. Dari mana saudara bisa mendapat pengetahuan dan akal? Dari mana? Firman, saudara. Ya. Penentu kita menjadi bijaksana, sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, adalah hikmat Allah lewat firman Tuhan. Itu kata firman Tuhan. Bersyukur orang sudah kabar pengantin, kita punya karunia-karunia Roh Kudus, sehingga kata firman Tuhan tak perlu lagi kamu diajar. Tapi pengurapan atau karunia yang ada di dalam kamu, itulah yang mengajar kamu. Di 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-27. Baca aja itu firman Tuhan itu. 1 Yohanes 2 ayat 27. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-27 dalam terjemahan lama. Ya. Adapun kamu ini, maka karunia roh yang telah kamu peroleh daripadanya itu, Karunia Roh Kudus atau pengurapan yang telah kamu peroleh daripada Allah, tinggal di dalam kamu, tinggal di dalam kamu. dan tak usah kamu diajar oleh seorang Tidak pun perlu kamu lagi, diajar seorang pun lagi. melainkan karunia-Nya itu memberi kamu Tapi pengajaran karunia atau pengurapan itu memberi kamu pengajaran dari hal segala dari perkara, hal segala perkara. dan sungguhlah karunia itu bukannya palsu. Sungguh karunia itu bukannya palsu. Dan seperti kamu sudah diajarnya, Jika maka kamu diajar tinggallah dia, kamu di tinggallah dalam dia. kamu di dalam dia. Ya, itu karunia mengajar, saudara. Bukan berarti terus tidak perlu belajar. Oh, tidak perlu belajar ya, bukan. Tapi firman Tuhan, kalau memang Tuhan yang ajar itu tepat. Karena sekarang 3 macam pengajaran yang beredar. Ada pengajaran akal-akal manusia, ada pengajaran setan-setan, ada pengajaran dari Tuhan. Ya, sebab itu hati-hati. Makanya dalam ilmu teologi pun, saya sekolah teologi, saudara-saudara, Jeki pun dia sebagai dosen, Ibu Gembala sebagai dosen, Mami sebagai dosen. Ya, mereka tahu di situ mana yang betul-betul dari Tuhan, mana yang hanya memakai hikmat-hikmat manusia. Ya, ingat, kalau ilmu teologi, apa itu ilmu teologi? Mami, ilmu teologi apa? Mempelajari tentang Allah toh. Jadi orang pelajari tentang Allah. Itu ilmu teologi, saudara-saudara. Suatu ilmu yang orang mau pelajari tentang Allah. Tapi ingat, karunia Roh Kudus yang ada di dalam kita, kata firman Tuhan, itu menyelidik perkara Allah yang dalam-dalam. Perkara yang tidak dibukakan di teologi, itu yang Tuhan bukakan lewat karunia-karunia. 1 Korintus pasal yang kedua, 10-11, terjemahan lama, coba baca firman Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 10. Tetapi kepada kita Allah sudah menyatakan itu dengan rohnya. Ya, kita punya roh Allah. Karena roh itulah menyelidik segala sesuatu. Roh menyelidik segala sesuatu.
Walaupun perkara Allah yang dalam-dalam. Walaupun perkara Allah yang dalam-dalam. Kalau teologi kita cari tahu tentang Tuhan. Tapi lewat Roh Kudus Tuhan beritahu pribadinya kepada saya dan saudara. Karena manusia yang manakah mengetahui batin orang? Manusia mana yang bisa tahu batin orang? Melainkan roh yang ada di dalam orang Tetapi itu. roh yang ada di dalam orang itu. Demikianlah juga tiada seorang pun mengetahui batin Allah. Ya. Melainkan roh Allah 12. itu. Tetapi kita ini telah menerima bukannya roh dunia Kita ini, bukan terima roh dunia. melainkan roh yang Tapi daripada roh Allah. yang dari Allah. Supaya kita dapat mengetahui barang yang dikaruniakan Allah supaya kepada orang kita. tahu apa yang menjadi maksud Allah dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Bersyukur, saudara-saudara. Ini notu Daniel bilang, roh yang terutama. Terjemahan baru katakan roh yang luar biasa. Seperti yang ada pada Daniel. Sebab itu, Jeniar sudah belajar teologi. Dia sudah sekolah Alkitab, pendalaman Alkitab tentang firman Tuhan. Saya mau katakan kepada engkau. With great power comes great responsibility. Dengan kekuatan besar, kau punya tanggung jawab yang besar. Ya. Ingat baik-baik itu. Coba baca, Jeniar baca. Sebagai bekal bagi dia. 1 Timotius pasal 4. Ayat 12 sampai ayatnya yang ke-16. Supaya ngana ingat baik-baik ini firman Tuhan ini. Ingat, with great power come great responsibility. Ya. Jangan seorang mempermudahkan engkau sebab engkau muda, Jeniar. Tapi hendaklah kau jadi teladan bagi semua orang yang beriman, dari perkataanmu, dari nganepe kelakuan, dari nganepe kasih, dari imanmu dan kesucian. Terus bertekunlah engkau membaca dan menasehatkan dan membangun, mengajar sampai Tuhan datang. Jangan kau abaikan karunia yang ada di dalam kau, punya karunia penglihatan. Jangan abaikan itu. Ya. Ketika tangan ketua-ketua hamba Tuhan sudah dihantarkan kepadamu, kau menjadi seorang hamba Tuhan. Jangan lalaikan karunia itu. Oh, hendaklah kau rajin dalam segala perkara. Dan serahkan dirimu kepada apa? Hal itu supaya nyata kepada banyak orang kemajuanmu itu. Ingat dirimu, Jeniar. Ingat juga akan pengajaran atau doktrin yang sudah kau terima. Bertekun di dalam pengajaran ini. Kalau kau mengajarkan ini, engkau akan selamat. Baik dirimu sendiri, baik keluargamu, baik orang yang mendengarkan engkau. Ya, jadi teladan. Sama seperti siapa? Daniel, Misael, Asaria, dan apa itu satu? Hananya. Di 4 pemuda, sekalipun mereka ada di tanah pembuangan, tetapi mereka tetap jadi berkat di sana. Mereka menjadi teladan. Bahkan kata firman Tuhan, mereka menjadi penentu arah bagi Nebukadnezar untuk mengambil keputusan. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Tuhan. Dan ingat baik-baik saudara-saudara, Amsal pasal yang ke-4 ayat 13, pegang teguh-teguh pengajaran itu. Jangan lepaskan dia, karena itu adalah hidupmu, itu adalah selamatmu adanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Tanah meteraikan, teguhkan dalam hati kami supaya kami tidak berdosa kepada Tuhan. Ampuni kami, ampuni setiap kesalahan kami. Biarlah Tuhan yang terus menjadi terutama dalam setiap kehidupan kami. Saat kami akan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran.